Oke, semangat pagi. Jumpa lagi dengan channel Futsal Medan TV. Kali ini kita bersama trio Siantarmen. Ya, trio Siantarmen ya. Semangat pagi. Semangat. Oke, mungkin dikenalkan dulu bagi yang belum kenal. Ini ada Johan. Johan FS. Johan FS. Status lajang atau udah punya anak? Lajang ya. Jadi cewek-cewek yang berminat bisa nanti hubungi, nanti kita kasih tag Instagramnya ya. Iyalah. Atau bisa disebutkan Johan F S. Apa Instagrammu tadi? Ya, itu ya. Terus ya. Kemudian ada Coach David. Nah, ini sekarang coach ya. Coach. Ya. Jadi kemarin udah sah. Kemarin belum sah. Sekarang udah sah. Udah sah, sudah Lisensi ya. ngambil lisensi nasional di Jakarta ya. Cuman lisensinya kayaknya di Koperko masih. Iya. Nyangkut masih. Nyangkut. Ya. Sah. Dan ini ya bintang utama dari Siantar ya, Riko Simanjuntak. Jadi ini kita bahas-bahas Siantarmen lah, futsal maupun sepak bola, ya kan. Nah kemarin abang lihat postingan David ya tentang persesi, ya kan, persesi, kemudian ya perjalanan di futsal juga Siantarmen itu pakai dana pribadi atau bagaimana nih, Pit? Membawa tim Siantarmen ini 2-3 tahun terakhir ini. Kemarin ada ikut Piala Kapoldasu, kemudian terakhir Connection, juara kota Dispor. Kadisporasu ya juara. Nah itu apakah dibiayai oleh Pemko atau biaya sendiri? Kalau biaya sendiri enggak, enggak. Cuma abang-abang senior ada abang Solidaritas. sama senior. Anak-anak Siantar ya. Yang Siantar yang ada di Medan atau yang pecinta futsal Siantar untuk main ke siapa yang mau menunjukkan kemampuannya lah. Sama Ya. dibantu dengan abang ini. Oh jadi si Riko ada support juga ya? Kalau pengaduan terakhir kalau nggak ada, inilah. Berarti memang ya Ceritain aja ya, Pak. Ya, partai penting aja tetap ya. tetap Riko ini ada ikut andil, tetap ikut andil ya. Ya. Nah kalau menurut Riko sendiri sebenarnya potensi dari pemain-pemain Siantar ini bagaimana kok? Potensinya udah jelas ya. Udah jelas. Juara. Jelas kan? Nah. Kalau nggak juara ya nggak kita cover. Ya. Karena kita udah yakin ada adik-adik itu punya kemampuan. Karena di Siantar itu ya lebih kayaknya kalau masalah potensi lebih bagus coach ya yang lebih jelasin gimana potensi. yang lebih pengalaman, yang lebih dekat sama mereka gimana coba. Ya. Kalau potensi kemajuannya ya berkembangnya sama teknologi kan udah ada canggihnya dengan YouTube yang mereka belajar juga. Dan juga salah satu hilangnya Riko Simanjuntak pemain futsal ini kembalinya Oh dia bisa menggantikan peran bisa. Masa? Nak kita lawan. Tapi kenapa? Bintang-bintang lawan. Bukan. Kalau nggak ada Riko Simanjuntak dia selalu ada. Iya, Tapi iya. yang jadi aku kenapa pada saat Riko Simanjuntak ada di lapangan pada saat main tanding sama dia nggak kelihatan. Nggak bersinar ya, malah bahan dimarah-marahi. Itu maksudnya Ilmu dia itu kan beda. oh beda dengan dibaca lawan gitu ya. Oke. Kalau sama Riko dulu kan kalau kita pas waktu main dulu kalau berantem cep orang kira kan berantem. Ya. Tapi situ ngambil kekuatan. Jadi Jangan dibocorin ke semua baik. Jadi itu berarti itu penipuan namanya. itu taktik, itu strategi. Kalau samanya ini kalau begini aku, Tahu dia. nah begitu dia. Tapi Ada kode ya. ada kode-kodenya. Cuman sedikit aja dari kekurangan pemain Siantar disiplin yang nggak ada. Disiplin, Kemarin ya. kita sempat main di connection-nya. Enggak. Oh, piala apa? Pelindo. Pelindo. Kami udah di lapangan. Ya. Yang belum ada di lapangan yang bawa kostum. Nah, jadi pakai kostum apa? Kostum untuk di. Itu panitia baik. Untuk- Kasih rompi. Rompi. Berarti kelihatan kali kan ada santarnya ya pergaulan ya, modal pergaulan kalian ya. Kalau kami kan main seperti itu ya pada saat itu kita unggul 2-0 lawan tim Sumut bang Sumut. 2-0 cuma ketika datang ke pos itu tertengok lagi jadi hilang momennya lagi. Jadi ganggu konsentrasi ya, ganggu konsentrasi aja. Ada itu kurang. Disiplinnya. Disiplin. Sekarang tugas kalian untuk lebih ngapain ada kita itu kan itu tugas kalian yang senior itu biar lebih ini loh disiplinnya lebih dapat lagi. Nah, kedepannya ini kan David menggawangi tim Siantarmen. Kedepannya kira-kira targetnya tim Siantarmen ini gimana, Pit? Karena kan
Siantarmen ini ya pernah juara Sumatera Utara, ya kan? Ya David juga salah satu pemainnya. 2020 Liga Futsal Nusantara ditiadakan. 2021 apakah ada target untuk ikut dan bagaimana? Sebenarnya kalau kepinginan itu kita pingin kali buat nama kota Siantar. Sampai sekarang aku tinggal di Medan, KTP itu masih kota Siantar begitu. Ya. Kenapa cintanya sama Saking cintanya sama Iya. Siantar ya. Jadi kita pingin, tapi satu kita punya target. Kalau kita main kompetisi itu, misalnya ikut turnamen itu kita ada target. Kalau cuma sebagai peserta aja, ya untuk apa? Kembali lagi kita ke zaman dulu, jadi senang-senang aja untuk apa? Kita target. Kalau target itu apa disiapkan? Pasti minimal materi biaya. Ya. Selain pemain, biaya. Kenapa? Jangan setelah kita dapat puncaknya, kita mikir biaya lagi. Itu yang sering terjadi di Medan ini lah kita bilang. Ketika menang, bingung lagi cari dana gitu. Jadi kalau bisa ada dana segitu, masalah hasil lain. Penting kita percaya diri, kita punya target untuk jadi ke nasional, bahkan sampai tembus ke Liga Pro. Berarti ya itu ini kita realistis lah ya, realistis tapi bisa juga persiapan jangka panjang nih Pit. Kita ngobrol ya. Ada Rico juga yang sekarang menjadi ikonnya Siantar. Ya mungkin Rico bisa mengkoordinir, mengajak tokoh-tokoh di Siantar, ya kan, untuk mengembangkan tim Siantar Futsal ini. Ya kalau memang nggak berhasil ya Rico lah. Kira-kira gimana kok? Kira-kira peluang untuk seperti itu gimana? Ke peluang itu tentunya namanya kita sebagai manusia pasti kita percaya dengan yang namanya ada harapan kan. Ya. Kita hidup karena ada harapan pasti. Namanya selagi kita masih percaya dengan adanya harapan, kita pasti sukses di situ. Yang penting kembali bilang tadi, sebagai saya ya menjadi ikon Siantar tentunya selalu berjuang walaupun nggak nampak ya, tapi saya selalu berjuang mempertahankan buat adik-adik, buat semua yang mencinta bola di Siantar. Kita nanti akan memperjuangkan di pemerintah biar lebih memperhatikan terutama dalam fasilitas dan sebagainya nanti. Makanya sama pejabat-pejabat, beberapa pejabat Siantar juga selalu Rico suarakan, selalu Rico teriakan bahwasannya kita harus punya itu, karena Siantar udah saatnya punya itu, karena sangat banyak di situ Rico Kusmanjunta lain dan sangat banyak bibit-bibit dari Siantar. Abang tahu sendiri gimana semangat juang, gimana totalitas Siantar itu pemain-pemain ada. Buktinya bisa kita lihat nyata ini. Kita supportnya pas-pasan aja mereka bisa berprestasi. Itu dasarnya di situ. Ini kita dari Siantar, kota yang kecil. Kita dana pas-pasan, modal semangat, modal kebersamaan aja. Dengan dibantu sama coach tadi dan senior-senior yang ada di Siantar juga, mereka bisa menunjukkan prestasi di Medan. Itu sudah suatu luar biasa, ya kan? Makanya kurang apa lagi? Harusnya udah dari situ kita yang ada di Siantar itu udah lebih terbuka mata kita untuk mensupport mereka, karena udah zamannya, udah saatnya sekarang kita setiap daerah itu udah saatnya kita menunjukkan prestasi di setiap daerah, bukan karena ini bukan seperti dulu lagi. Itu sih Pak. Rasa kedaerahan ya. Iyalah. Harus bangga dengan kota. Ya. Jadi mungkin salah satu yang abang salut juga dengan Rico, walaupun Rico dari Sumatera Utara, dari Siantar, ketika di Jakarta dia bangga dengan anak Siantar. Aku anak Siantar. Selalu anak Siantar. Jadi mungkin rasa kedaerahan itu juga sebagai kunci, sebagai satu faktor pendukung. Ya, benar. Nah, ya Siantarmen juga ya harapan kita ke depannya itu bisa lebih berkembang, karena ketua Asosiasi Futsal Kota Siantar itu anggota DPRD. Boy. Nah, Bang Boy, jadi mungkin ya nanti ya Rico juga bisa mungkin komunikasi dengan tokoh-tokoh politik. Ya, Abang lihat kemarin kan ada anggota DPRD juga kok. Ya. Ya mungkin kenal sama Bang Boy. Bang Boy yang gondrong bukan ya? Iya, Bang Boy yang gondrong. Kemarin kita lagi bareng juga sama Bang Boy. Kemarin Bang Boy nggak ada cerita. Dia ketua futsal. Karena memang ceritanya bukan di situ. Kita lagi asik-asik memang pada saat itu lagi ada candaan. Ya mungkin bisa Rico omongin. Ya semoga Bang Boy nanti kita bisa duduk bareng nanti Bang Boy ya. Ya Bang Boy. Ini ada Rico, ikonnya sepak bola Siantar, ikonnya Siantar sekarang secara nasional. Ya. Ada Johan, ada David, pelatih lisensi nasional.
Ya mungkin mudah-mudahan dengan dukungan Bang Boy dan kawan-kawan di Siantar bisa mengembangkan Siantarmen lebih maju, bisa menembus Liga Pro dan membanggakan kota Siantar, ya kan? Nah, perkembangan di Siantar sebenarnya futsalnya bagaimana, Pit? Lapangan futsal udah berapa sekarang? Kalau dulu kan ya 10 tahun yang lalu itu mungkin cuma 2 yang bertahu. Sekarang udah berapa? Kalau berkembangnya ya Secara fasilitas lah. fasilitas udah ada yang pispot bang. Interlock. Kita namanya Nah. kita tahu pispot aja Nah. dulu karena merek pispot. Iya. Zaman kita dulu tahu apa pispot gitu. Oh, berarti namanya Interlock. Udah ada. Pispot. sampai sejauh ini masih itu, kalau ditanya orang masih itu. Pispot karena dulu ingat itu mah ada sponsor pispot. Iya. IMC itu ada pispotnya. Ada satu ya yang di jalan apa? Yang kita Ya, itulah, Piala itu. Teratai yang kita Itu, jual. itu. Iya, teratai ya. Teratai situ ada lapangan sintetis udah ada bertambah lah dari jalan kertas jalan apa udah bertambah cuma masalah kualitas ukurannya masih Kualitas ukuran. iya masih belum Belum ada memadai standar. jadi kita masih bisa dibalik ke zaman dulu kayak zaman dulu lagi main barbar Tapi lahan kan masih banyak kosong ya. Tapi apaan juga bang belum ada tuh bang. Apa tuh? Apa asosiasi untuk Ada Itu. asosiasi. Iya untuk disiapkan Ada. belum Ada. jelas. Itu, Maksudnya, Bang Boy. Makanya kami belum bisa mengikuti untuk Liga Nusantara itu bang. Ya, Katanya jadi- kami harus masuk join Ya. tebing. Itu gimana itu coba? Jadi pokoknya setelah ini nanti pulang ke Siantar, setelah ini kita hubungi langsung Bang Boy, ya Ya. kan? Ya langsung aja ngomong, beliau ketuanya, ya kan? Anggota DPRD dan mungkin juga ini Bang Boy, ya salah satu inputan dari cakap-cakap kita, ya bisa lah Bang Boy sebagai anggota DPRD Pematang Siantar mengusulkan gor Pematang Siantar itu direnovasi Iya, supaya betul. bisa representatif untuk olahraga, mungkin futsal. Iya. Kalaupun yang memang yang lama itu, kayaknya yang lama lahannya luas kan, lahan Aku gor. rasa gor itu udah oke sih bang. Cuman ya direnovasi. Kalau memang sekarang udah nggak layak itu cocoknya dihancurkan gitu bang. Ya, Iya, karena bang udah ambruk lah. ya walaupun misalnya kalau bangunannya pun ambruk, kan bisa dibangun baru di lahan yang sama. Jadi itu kan ada Bang Boy sebagai ketua Asosiasi Futsal Kota Pematang Siantar bisa mengusulkan ke Pemko untuk renovasi gor gitu. Jadi membantu secara fasilitas juga kan. Dan mungkin Riko juga bisa mensuarakan itu kan. Memang kita udah beberapa kali suarakan itu bang, bahwasanya makanya buat teman-teman yang yang ada di pejabat yang di situ juga sudah mulai mengusik Ya. ke situ. Makanya kayak kemarin untuk dari ada salah satu teman kita Rizky Sitorus juga. Rizky Sitorus, ya. Dia lagi suarakan biar untuk pembangunan stadion itu dipercepat, lagi dipush dia ke Stadion Samawalu. Samawalu sepak bola, ya. Pak ya, makanya kembali aku bilang itu kembali kalau pemimpinnya tadi, kalau pemimpinnya semoga dengan adanya prestasi adik-adik kita yang Ya. dengan adanya video ini juga bisa Ya. bisa inilah terbuka lah sedikit hatinya buat untuk membangkitkan lagi semangat Ya. adik-adik semua. Generasi Biar agak sedikit dirasakan juga kayak kami pernah ya main bola yang terakhir juara ini bang. Nah, di mana tuh juara? Daripada yang di gol kan? Yang gimana? main futsal. Futsal yang di mini. Demi adik-adik kami nggak makan, yang penting adik-adik makan itu untuk main bola terakhir ya. Jadi Ada sih, makanya yang mana, Pin? biar biar Piala- nggak dirasakan lagi. Oh iya, betul. Masa Wali kota. Piala Wali Kota. Jadi pada saat itu kita keuangan tipis. uang tipis Cuma kita pun nggak- kita nggak mungkin selalu dengar Riko, kita pun mengerti Riko itu sibuk. Ya. Tapi kita nggak perlu kita ganggu dia. Tapi kalau udah mentok kali baru kita ganggu. Ya. Mau nggak mau deh kita ganggu karena dia harus tanggung jawab juga dia orang Siantar. Ya. Jadi satu kebanggaan kita juga kita sudah dari Siantar itu udah ada main untuk sekarang main di PON. Iya. Di PON. Kemajuan Si- Kemajuan. Si Irfan Irfan. sama Irfan. Palestina. Palestina yang dari Piala Ya. Kapolda kemarin terpantau ya, jadi balik ke main di PON. Ada 2 orang ya di PON, Irfan dan Kalestin ya. Dan itu juga ya satu prestasi. Kembali lagi kita selalu menekankan sama adik-adik itu walaupun saat ini belum tersentuh untuk bisa dikatakan kayak abang bilang tadi fasilitas buat mereka dan sebagainya yang ini, tapi mereka lebih bagus berbuat aja kalau kita udah berbuat mudah-mudahan pasti ada yang memperhatikan nanti ke depan. Makanya prestasi aja dulu kita tunjukkan gitu bang.
Iya. Itu Ya sih, mungkin makanya. seperti moto kita dulu waktu awal-awal Siantar, tunjukkan prestasi, materi mengikuti. Ya, Nah, gitu, makanya kan selalu gitu ya. kita Jadi tekankan juga sama buat adik-adik Siantar yang di Siantar ya, nggak usah mikirkan materi, tunjukkan dulu prestasi. Prestasi. Ya kan? Dan ya bicara prestasi, ya mungkin untuk pejabat-pejabat di Kota Siantar, pengurus asosiasi futsal, tim Siantarmen ini sudah berprestasi nasional. Iya. Ya kan? Nasional bukan hanya Sumatera Utara. Siantarmen itu sudah pernah main mewakili Sumatera Utara, main di Liga Amatir di Jakarta. Jadi bukan sesuatu yang mustahil Iya. membawa nama Siantar itu ke tingkat nasional. Makanya kita selaku senior yang bisa Ya. kita lakukan buat Siantar, buat adik-adik terkhususnya yang berkecimpung di futsal, kita selalu support lah semampu yang kita, yang tentunya walaupun terbatas tapi kita selalu berusaha dengan kerjasama kita itu sih. Kalau adik-adik itu kita juga mungkin jangan sampai sakitnya kita dulu, jangan sampai mereka dulu sakit. Ya. Jadi kalau kita udah sakit dulu, kita bawa sakit berarti kita salah satu yang gagal. Kenapa? Kesalahan kita dulu, kita buat juga kesalahan sama adik-adik kita. Minimal kita kasih pudingnya atau uang apanya, karena kan banyak dulu anak-anak kos di sini yang anak Siantar kuliah di Medan. Jadi kita perhatikan juga pudingnya siapa. Walaupun jadi ujung-ujungnya uang kita yang enggak ada ya. Itu dari derita. Iya. Itu jangan kasih tahu sebenarnya. Itu derita kita dari Iya. gitu ya. Itu istilah pahala kita ya sebenarnya. Tapi terkadang adik-adik itu maunya mengerti di situ loh. Di saat kita lagi membutuhkan mereka itu maunya fight-nya tuh. Ya curhat. Maksudnya biar ditahu adik-adik itu aja ya kan. Kalau contoh fight, contoh apa ini? Tidak mengenal umur, tapi dia selalu fight. Mau pemain muda kah, pemain apa kah, kita kerja keras dulu. Betul. Kita nggak perlu begini. Kerja keras aja dulu. Baru ceritanya begini. Nggak usah begini. Kayak nggak ada kita kerjakan. Lain cerita.